dia ini. Ini kakak saya. Bapak ngapain? Pak jangan menanya. Itu anak kecil, ngapain lo kesini-sini? Di sana pulang adik kamu nyari ngapain? Gue kena HIV. Ayo. Wah. Mas, rumahnya masih jauh nggak sih? Seharusnya sih kalau dari alamat yang dia kirim kita udah deket nih. Dia masalahnya apa? Nah itu nggak tahu, dia pokoknya minta tolong kita ngebantuin dia untuk mencari tahu apa pekerjaan kakaknya. Terus? Karena dia mencurigai kakaknya kalau berangkat tuh malam terus pulang tuh bisa pagi. Telepon deh mas, telepon. Halo. Assalamualaikum. Salam. Mita, ini Farid dan Alis dari tim Tobat Antv. Oh iya Mas Farid. Iya Mita. Mita kayaknya kita agak salah jalan nih Mita. Halo Mita. Ya halo. Ini kita udah di Jalan Nangka. Masih jauh nggak? Kenapa? Halo. Lagi di Jalan Nangka ya? Iya betul, Iya. lagi di Jalan Nangka. Aku udah di sekitar situ, aku lagi di luar. Kalau aku share aku gimana? Boleh share location aja deh kalau gitu ya. Kok di rumah? Ada aku share location aku ya. Ini kurang lebih 1 kilo. Nah ini nggak jauh belok kanan ya. Kita ikutin map dari Mita. Dan pas kita sampai, ternyata itu kuburan. Mas di sini, ini kan kuburan mas. Ini benar Enggak, alamatnya itu tadi. kalau mengerti petanya sih benar mas. Ini di sini. Ini kuburan pak. Kuburan tuh, kanan kiri semua kuburan. Ini dilarang tuh. Itu siapa? Itu sepertinya Mita ya. Iya dia pakai baju sekolah. Kita samperin ya. Mita. Sesampainya kami di depan kuburan, kami mendapati Mita sedang menangis di depan makam. Saat kami bertanya, makam siapakah ini? Mita pun tambah menangis. Salam. Mita? Haris. Iya, mari sama Alif dari. Ya Allah, Mita. Ini kenapa? Ini siapa Mita? Ini bapak sama ibu aku. Meninggalnya boleh tahu kenapa Mita? Kalau bapak kena stroke. Terus sebulan kemudian ibu nyusul, ibu juga kena stroke. Sabar ya Mita ya. Yang sabar Mita, yang sabar. Ini kakak kamu gimana? Iya, kok sendirian kamu? Kakak aku gak pernah mau ikut buat ke makam bapak Sama sekali? ibu, sama sekali. Mita pun mengatakan bahwa makam itu adalah makam kedua orang tuanya. Dan yang menjadi janggalnya lagi adalah Yati kakaknya Mita sama sekali tidak pernah mau berziarah ke makam kedua orang tuanya. Bapak, ibu, Mita pulang dulu ya. Assalamualaikum. Menurut pengakuan Mita, Yati memperlakukan Mita dengan sangat baik. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, Mita heran kenapa Yati kalau kerja berangkatnya malam sekali. Gimana, boleh diceritain nggak? Aku sebenarnya kakak itu baik banget kalau di rumah. Dia udah kayak pengganti ibu, ngurusin aku. Kakak kamu pernah cerita kerja apa ke kamu gitu? Dia bilang ke aku dia kerja call center. Call center. Iya. Di mana itu? Kantornya tahu kamu? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Dia selalu pergi jam 9 malam. 9 malam? 9 9 malam. Terus Pulangnya paginya. pulangnya pagi. Kita coba cari tahu ya nanti ya. Boleh lihat nggak foto kakak kamu Iya. kayak gitu? Ini kakak aku.
Seperti ini dia kalau berangkat, dandanannya, make upnya dandanannya seperti ini dia memang kalau begini. berangkat. Dia kalau Kerja. berangkat rapi, pakai kemeja. Kayak ke kantor Iya, gitu kayak ya. mau ke Kantor biasa. Nanti kita jam 9 kita coba ikuti kakak kamu, dia berangkat kerjanya kemana. Kita jemput Mita ya. Ya kita jemput Mita, kita ikutin kakak kamu kerja di mana. Mudah-mudahan sih kerjaannya benar sesuai apa yang Benar. kakak kamu cerita ya. Benar, mudah-mudahan benar. Dalam perjalanan tiba-tiba Mita ingin berhenti dan segera turun biar nggak ketahuan sama kakaknya. Oh ya lupa. Nama kakak kamu siapa? Yati. Yati. Kak Yati. Iya. Kak, berhenti di sini aja. Biasanya Kak Yati pulang jam segini. Oh, di sini. gitu. Oke, oke, takut. oke. Oke. Ketahuan. Oke. Iya, iya. Iya. Pikir ya bentar, udah. Mat. Iya, iya. Oke. Deketan Oke, dikit ya, lah. ya. Ini rumah kamu yang mana? Yang pagar kayu. Yang pagar Oke, kayu. oke. Ya. Hati-hati. Iya. Kasih ya, Mas. Iya, iya. Iya. Jam 9 ya. Liz, lihat deh, itu ada mobil tuh putih. Masih sen ke kanan. Oh, dia berhenti rumah Mita tuh. Siapa ya? Jangan-jangan itu Yati kali ya, Liz. Nah itu Nah, beneran. itu dia tuh. Oh iya. Iya, Yati. Sama kayak di fotonya tadi dia. Seksi ya dandanannya ya. Waalaikumsalam. Iya. Kalau buat call center sih terlalu Harusnya berlebihan pakai ya iya, dandanan. benar. Kita lihat sambil depan yuk. Coba, Jalan pelan-pelan. Enggak. Coba jalan sambil jalan. Jalan. Sambil jalan. Jangan curiga. Ayo sambil jalan. Kita telepon Mita dulu ya kalau kita udah di Iya, sini. telepon dulu. Halo. Assalamualaikum Mita. Iya, halo. Ya Mita, kita nih udah Masih ya? udah di depan rumah. Udah mau berangkat? Iya. Ini mobilnya udah di depan di sini. Iya, kita di belakangnya, kita di belakangnya. Kita di belakangnya. Kamu siap-siap ya, Mi? Kamu siap-siap ya. Oke. Oke. Kami pun akhirnya memutuskan untuk menunggu tak jauh dari rumah Mita. Hingga malam hari tiba-tiba benar saja Yati keluar dari rumah itu. Oke, nah itu. Itulah tuh Yati keluar tuh. Oke. Ya begitu dia jalan. Ya. Kita langsung. Bentar, tunggu. Tunggu, mana Mita? Ya, bukannya di depan Mita. Ini, Kita, ini. oh ini Mita. Nih. Cepat. Hujan. Ya. Ikutin Pak. Duh, aku takut deh. Takut kenapa? Takut. Kenapa, Mi? Ya udah. Hilangkan dulu pikiran buruknya, hilangkan dulu. Kita belum lihat dia seperti apa, kerjaannya apa pastinya. Kita juga belum tahu. Oke, hilangkan dulu pikiran buruknya. Kita cari yang terbaik buat Yati. Kita pun terus mencoba mengikuti mobil Yati. Dan tiba-tiba mobil tersebut berhenti di sebuah kafe remang-remang. Kita udah sampai ya. Di tempat kayak kafe gitu. Nah ini kayak biasanya Liz, Mita, kalau ke tempat-tempat yang kayak begini nih, kita agak sulit nih kalau bawa kamera. Pasti nggak boleh. Pasti nggak boleh. Nah, Jadi terus biar gimana, nanti Mas? saya bawa kamera, hidden kamera, terus sama sekali ganti baju. Karena nggak mungkin kita pakai baju seragam kayak gini. Oke. Ya. Udah ganti baju Tunggu ya, dulu deh, ganti Mas. baju dulu ya. Kita di sini aja ya, Iya. Mi. Setelah saya di dalam, tak berapa lama MC memanggil nama penyanyi Dahlia. Dan ternyata saya kaget, Dahlia itu adalah Yati. Baiklah hadirin sekalian, kami ucapkan selamat malam. Malam. Mungkin Anda sudah menanti penampilan dari si cantik, si motor. Siapa dia? Langsung aja kita tampilkan Dahlia. Bismillah.
Loh, kok kakak joget-joget kayak gitu sih? Joget-joget seksi. Udah kamu gak usah lihat, kamu gak usah lihat aja. Aku mau masuk deh, Kak. Jangan Mita, jangan. Aku mau nyelin Jangan kakak biar aku kayak gini. di dalam tuh bahaya. Di dalam bahaya. Tapi kakak aku kayak Oke, gini. bentar. Aku kasih tahu Mas Farid dulu. Oke, bentar sini ya. Aku telepon Mas Farid dulu. Halo Mas Farid keluar deh. Mita. Halo. Mas Farid keluar. Mita. Mas Farid keluar. Aduh, Mita, kamu ini gimana sih? Ngapain lari sih? Ini Mita mau masuk. Kenapa? Mita mau masuk. Allah, Mita jangan. Sebaiknya Sabar dong, jangan. Mita. Udah yuk, kita ke mobil aja yuk. Sebaiknya jangan sekarang. Yuk. Yuk. Aduh. Jangan. Ini Mita kalau kayak gini nggak selesai nih. Sebaiknya jangan nih. Ya. Ayo. Jaga emosi Mita ya. Mita sabar. Ya udah. Please. Mau ganti baju lagi. Ya udah. Kita sebaiknya tunggu aja di sini sampai kakak kamu keluar. Nanti kita temuin ya. Udah, kita coba tenang ya. Kita tunggu di sini aja. Sampai ini acara selesai. Saat kami mencoba menenangkan Mita di dalam mobil, kami tiba-tiba kaget. Yati keluar dari kafe. Yang lebih mengagetkan lagi adalah Yati dijemput oleh Om. Mas, ada yang keluar tuh mas. Tuh, Ya. apa tuh? Itu kakak. Yati. Itu. Yati. Tuh, Dia ngejemput. ada mobil yang jemput Yati. Iya. Kita turun aja. Itu bawa Bapak, Lis. Bapak-bapak turun. Kamu kenal nggak? Itu siapa? Kita kenal nggak? Tahu. Apa juga? Ya? Nggak tahu itu siapa itu. Bapak-bapak. Ini mesra banget ya? Aduh. Mesra banget. Aku mau keluar aja. Jangan Mita, jangan Mita, jangan. Mending kita ikutin dari belakang aja. Yuk, Mereka kita mau ikutin kemana? aja Mita. Kita cari tahu mereka mau kemana, kita cari tahu. Kita pun langsung mencoba mengikuti mobil itu. Dan tiba-tiba mobil itu berhenti di depan sebuah wisma. Mas itu udah minggir tuh mas. Mas, aku Kemana mau ya? turun aja deh. Bentar. Mita langsung berlari dan mengejar mobil itu. Mita pun langsung menggedor-gedor mobil tersebut. Mita. Mita lihat mas. Jangan. Kak, keluar kak. Kak, Yati. Mau ngapain di sini? kakak ngapain? Kakak mau ngapain? Kakak sama siapa? Ini siapa? Ini saya bawa adenya Yati. Dia mau tahu nih Yati mau kemana malam ini. Udah saya ini tau nggak? Hah? Maksudnya Apaan masih? Maksudnya apa Dia ini udah tau nggak? Masih? Sebentar Pak ya, sebentar ya Pak. Ini cewek ini udah saya ratusan juta tahu? Maksud bosnya apa Pak? Udah saya dia ini Kak, sekali ya ini kakak saya. Nggak usah Bapak teriak. ngapain? Bapak Pak, jangan marah. Tahan. Jangan marah. Pak. Jangan marah Iya. dulu Pak. Saya marah ini udah saya Ini kakak saya. Kakak siapa? Sebentar, bisa diam dulu Pak. Bisa diam dulu. Mohon maaf, sebentar, diam dulu. Diam dulu, Yati. Ngapain sih? Ini Mita Yati nyariin kamu. Kamu mau Lo kemana? tuh anak kecil, ngapain lo kesini-sini? Di sana pulang. Tiba-tiba terjadi keributan antara kami dengan Yati serta om-om itu. Dan sampai akhirnya Sapamnya mengusir kami dari wisma tersebut. Ngapain kamu ulangin? Pak, pelan-pelan, jangan kasar. dari atas ada. Ini ada kamu Yati. Nggak usah masuk mari. Mas. Ini wilayah nggak boleh masuk. Mas, kita mau ngecek dia mau kemana? Dilarang ini dia mau Mas, kemana? Ini wilayah enggak. purpose. Nah, ini tempat apa, Mas? Ini tempat apa? Ini tempat apa? Ini tempat musik member. Kenapa takut banget kita masuk? Kenapa, Mas? Emang tempat apaan sih? Kamera apa-apaan ini?
Udah. Gini aja. Mita sini. Mita sini. Udah kita cari cara di mobil. Kita cari solusinya di mobil. Yuk. Kita ke mobil dulu. Kita ke mobil dulu baru nanti kita cari cara gimana caranya ke kakak kamu. Iya. Bisa-bisaan ya. Kita nggak boleh masuk. Padahal itu tempat penginapan. Ya. Itu siapa? Kayaknya kita cari tahu. Pelan-pelan. Kami mencoba memutuskan untuk menunggu Yati di luar Wisma. Namun ternyata malam semakin larut. Akhirnya kami memutuskan untuk memulangkan Mita. Oke. Ya udah gini aja. Sekarang kita pulang. Besok kita jemput Mita di sekolah ya. Oke? Besok Kita cari tahu lagi. Oke? Cari tahu lagi ya besok ya. Nah, kita langsung aja balik. Yuk, Pak. Oke. Teman-teman, kita ada masalah nih. Mita ditelepon mati handphonenya. Nggak ada nada deringnya. Di WA juga nggak bales sama sekali. Mas. Ya. Atau kita datangin sekolahnya. Datangin sekolahnya? Temen-temennya. Setuju. Siapa tahu ada yang tahu Mita di mana kan? Kita datengin ke sana ya. Iya. Oke, ya udah. Nih, Gimana, sekarang oke, aja? kurang lebih masih 1 jam lagi kita bisa ngejar ke sana ya. Yuk, kita berangkat yuk. Kok nggak rame sih mas? Agak sepi ya. Kita tanya yang ada aja yuk. Kayaknya udah pulang. Coba kita telepon Nggak Mita apa-apa dulu itu deh. masih ada beberapa orang sih di luar. Kita tanya. Mau telepon Mita dulu. Iya, kita telepon Mita Iya. dulu sebentar ya. Telepon lagi. Dia kenapa ya? Apa ya Mita ya? Suka bingung kalau orang minta bantuan terus kita hubungin nggak bisa gitu. Dimatiin lagi. Sesuai kesepakatan tim, akhirnya kita mendatangi sekolahnya Mita. Tapi sampai sana Mitanya nggak ada. Kita ke rumahnya aja gimana mas? Kita langsung ke rumahnya aja deh. Langsung ke rumahnya aja ya? Ah ya, Ya udah. khawatir nih. Nanti kita depan aja dulu pengintaian aja dulu, takutnya ada kakaknya lagi kan kita diusir. Iya betul. Kita ke rumahnya aja deh pak. Kita langsung ke rumahnya balik ya. Ke rumah Mita ya. Iya, Riz. Ini sepi deh mas, ada nggak ya mereka di rumah ya? Kalau dari jam Kita- kerja sih harusnya ada mereka. Kita tungguin apa kita masuk? Kita tungguin aja. Saat kita mantau dari dalam mobil, tiba-tiba kita ngeliat api di depan rumah Mita. Refleks dong, semuanya turun langsung menuju rumah Mita. Mas, itu kayaknya mas. Betul. Mita sama kakaknya keluar mas. Keluar. Mita, kok ada bakar-bakaran? Ayo. Kenapa? Kita berusaha melerai mereka, tapi kakaknya malah ngusir kita. Ini kakaknya nggak bisa diajak ngobrol baik-baik sama sekali. Sini, ha? Sekarang mas. Mita, mbak, jangan gitu dong, mbak. Mbak, jangan kasar gitu dong. Lo ngapain di sini, ha? Lo pernah ngapain di sini? Yang bawa kamera lagi. Gini. Tunggu. Jangan. Kita di sini mau coba nyelesain masalah. Kita mau Mbak, lo sekarang nggak usah kasar gitu dong. Kita datang baik-baik. Kita datang baik-baik. Adik kamu tuh khawatir banget sama kamu. Kamu sebagai kakak harusnya nggak gitu dong sama adik kamu, sembunyi-sembunyi. Sebentar, kita di sini mau nyelesain masalah. Mita minta tolong sama kita. Ini hidup gue. Keluar. Oke, nggak usah gitu, nggak usah dorong-dorong. Keluar. Oke, sekali lagi. Oke. Keluar. Cuma pengen sedikit Keluarga penjelasan kamu. aja sih kita. Iya. Penjelasan kenapa kamu melakukan hal itu sama Mita gitu. Iya. Gak ada penjelasannya. Dia kan keluarga kamu satu-satunya dan dia lagi khawatir sama kamu. Keluar, gue bilang. Oke, ya ampun. Yati. Gak usah datang ke rumah gue lagi. Ya Allah, kayaknya pelik Ini kayaknya- banget ya.
Kayaknya Yati nggak mau diajak ngobrol baik-baik ya. Susah banget kayaknya. Iya. Kita datang. Kenapa baik-baik, sih? kita malah diusir. Ya udah, gimana? Kita kemana nih? Tungguin apa gimana? Yaudah kita cooling down dulu. Kita cooling down dulu. Udah kita pantau dari luar aja ya. Ya Kita udah. tungguin ya. Ya udah. Mas. Ya. Agak munduran aja cuma tapi agak lebih jauh ya. Oh iya, itu Yati. Itu tuh lihat tuh. Itu Yati tuh. Yati keluar. Mas, mobilnya arah sini loh, nanti ke sini. Gak apa-apa, nanti kita mudah-mudahan dia nggak ngeliat ya. Dia pengen naik taksi online lagi ya. Iya. Dia ke sini, Mas. Tunggu. Dia ngeliat gak? Enggak lihat ya. Enggak. Udah lewat, udah. Udah lewat. Udah. Udah ya mas, kita jalan yuk, kita susul yuk, kita putar balik. Maju dulu depan. Taruh. Stop. Itu Mita bukan ya? Itu kayak Mita tuh. Ayo mas, kesana mas. Mau kemana dia? Dan ya Tuhan, kita dibuat kaget sama Mita yang berdandan seksi. Maksudnya apa dia dandan kayak gini? Mita, tunggu. Woi. Tunggu. Mita, tunggu. Mita, tunggu. Tunggu. Kamu mau kemana? Aku mau nyusul kakak aku. Kamu kenapa berpakaian kayak gini? Baju kayak gini biar kenapa? Supaya aku bisa masuk. Aku pengen lihat pakai mata kepala aku sendiri. Mita, kita susah masuk sana nggak bisa. Tapi aku pengen lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kakak aku tuh kerja apa? Iya, oke. Gimana kalau Mita masuk didampingi sama Mas Farid? Tapi Mas Farid copot seragam dulu. Yaudah, demi Didampingin Mas Mita Farid kita ya. kesana ya. Terus kamu jangan jauh-jauh dari Mas Farid ya. Bahaya itu kafe-kafe begitu. Gitu aja ya. Benar ya? Oh, oke. Yuk. Pak, Ya. kafe yang kemarin nih. Oke. Oke Mita, saya pesan apapun yang terjadi di sana, kamu harus kontrol diri ya. Oke, Mita, Alis kita udah sampai. Ini biar lebih udah lagi masuk, saya ganti baju nanti ya. Saya ganti baju ya. Mas, kayaknya Mas Tunggu. Farid sama Mama Mita aja yang masuk ya. Aku tunggu Ya, di sini. Alis tunggu sini ya. Ah. Oke, Mita, kita sebentar lagi masuk. Tapi tolong Mita jaga sikap. Karena kalau misalnya Mita emosional di dalam, bisa kacau nih semua, ya rencana kita ya. Oke, ini saya udah siapin kamera tersembunyi. Oke, buat nanti kita di dalam. Dan kayaknya Adi, nanti tolong ikutan nyamar ya. Baik, siap. Jaket ada? Lili, boleh pinjemin jaket nih? Oke, nanti gue masuk duluan, terus nyusul ya? Iya. Oke, yuk. Ya. Aduh. Itu kayak Ati, Mas. Mas, itu kayak Ati. Mas, tahu nggak? Kita coba santai dulu yuk. Dia santai dulu. Santai dulu. Kita santai dulu.
Itu emang Yati, itu emang Yati. Kita tunggu dulu ya. Mita. Ayo pulang, ngapain? Ayo pulang. Yati. Jangan kasar sama adiknya Yati. Di sini, ha? Jangan kasar sama adiknya Yati. Jangan kasar sama adiknya Yati. Di sini, ha? Jangan kasar sama adiknya Yati. Mau ngapain di sini? Gue kan udah bilang lu tuh. Saya mau coba bantu. Aduh, Mita udah dikasih tahu. Sembunyi-sembunyi aja nih gimana, Du? Aduh, aku masuk apa gimana ya? Keluar. Ayo. Kita keluar. Cepat, keluar. Yuk. Yati, ya Allah. Mita, ya Allah. Mita, ayo. Udah. Malah repot nanti urusannya. Ayo, udah. Ayo. Iya, Pak, kita keluar. Maaf ya, Pak ya. Yuk. Udah, Mita. Udah, yuk. Masuk, Mas. Kenapa? Aduh, kenapa? Ribut lagi. Aduh, Lis, di dalam. Kenapa? Tadi aku lagi Kalau handphone. bisa ada di dalam, aduh, serem banget. Iya, tadi aku lihat dari sini, Mas. Lihat di handphone. Kenapa? Emang kenapa? Aku kesel, Kak. Kaget. Ya udah, dia kaget. Dia shock Terus? ternyata pekerjaan dari kakaknya itu Hah? nyanyi, tapi joget-jogetnya lumayan erotis. Jadi Sementara kita kita gimana? kayaknya balik dulu deh. Balik dulu deh. Nah, ya. Oke, Mita ya, nggak apa-apa ya. Oke, yuk. Jadi pelajaran buat kita kok. Mudah-mudahan ada titik terang kita bisa ketemu Mita kapan. Oke. Halo. Saya Farid dari ANTV, Sani Alis. Sorry mau nanya, kenal Mita enggak? Mita. Kelas Muridnya berapa? nggak terlalu matang deh, kelas 10 kalau nggak salah. Mita itu teman sekelas kita. Teman sekelas. Oh iya, Mita teman sekelas kita. Udah pulang apa gimana? Udah beberapa hari nggak masuk mas. Iya? Udah beberapa hari nggak masuk. Udah masuk. Tahu nggak kemana? Ada kabar nggak dia kenapa nggak masuk? Enggak sih, nggak ada kabar apa-apa juga. Ya udah, makasih ya. Ya. Makasih ya. Ya udah. Udah. Tadi teman sekelasnya udah bilang kalau Mita nggak masuk beberapa hari. Berarti kita langsung ke rumahnya aja. Kita Mas. balik lagi ke rumah kita ya. Nggak ada orang kayaknya. Jam sih. Tunggu. Itu Mita. Itu Mita tuh. Aku. Ya udah turun. Mita. Tak. Mita. Mita tunggu. Mita tunggu. Mita. Sini. Kamu kenapa? Aku nangis. Mita dicariin berhari-hari. Mita kenapa? Mita, kita udah nyariin kamu. Sampai ke sekolah. Iya, ke sekolah. Teman kamu bilang kamu nggak masuk berapa hari ini. Kenapa? Dibully. Dibully karena apa? Nyari pekerjaan kakak kayak gitu. Teman-teman sekolah kamu ngebully kamu. Setelah kami temui Mita, ternyata Mita malu untuk masuk sekolah karena dibully oleh teman-temannya yang mengetahui bahwa pekerjaan kakaknya adalah penyanyi dangdut. Itu Kamu udah. ada kabar nggak dari kakak? Udah nggak pulang. Yang mengagetkannya lagi, ternyata Yati sudah beberapa hari ini tidak pulang ke rumah.
Mita udah nyari kemana ya? Udah kemana aja? Udah coba Mita udah hubungi cari temannya? Mita udah cari kemana-mana, nggak ada yang bisa dihubungi. Mas ada nomor telepon kafe yang waktu itu nggak? Enggak ada, Lis. Waktu itu kan cuma investigasi, ngecek doang. Coba istighfar dulu ya. Mana ya? Ada yang telepon. Itu siapa? Siapa Kok nggak ada itu? namanya? Kakak bukan? Coba nggak ada namanya. Halo? Iya ini Mita, kenapa? Ini siapa ya? Oh, Kamel. Kenapa Kamel? Kak Yati di situ. Kak Yati kenapa? Ya Ya Allah, kenapa? Mita. Mita. Kenapa Mita? Kenapa? Ulang cerita, kenapa? Kenapa? Mita. Kenapa Mita? Mita, kenapa? Ulang cerita, kenapa? Kenapa, Kakak? Kenapa? sakit keras. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Saat kami sedang berbicara dengan Mita, tiba-tiba Mita mendapatkan telepon dan mengabarkan bahwa Yati sedang sakit parah. Mita tahu alamatnya Amel? Tahu nggak? Tahu. Ya udah, Tahu, kita ya kesana Allah. yuk. Yuk kita coba kesana ya. Kesana, Yuk. kesana. Ya Allah. Yuk. Tadi ngomongnya gimana Kamel? Ya Allah. Jauh nggak rumah Amel dari sini? Nggak jauh. Mita tahu jalannya ya? Ya udah, Mas, kita jalan Mas. Oh ya. Nanti jalan tahu. Terus Amel tadi cerita apa? Kamel bilang katanya Kenapa? hatinya sakit. Iya. Iya. Ini kita kemana? Ini kita kemana? Nanti di depan, Ada- kita putar balik. Putar balik. Oke. Iya. Oke. Lewat situ aja Mas. Ya. Pelan-pelan. Ya. Hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Amel. Assalamualaikum. Kamel. Assalamualaikum, Amel. Assalamualaikum. Amel, assalamualaikum. Mita. Assalamualaikum. Pokoknya. Waalaikumsalam. Mita. Kak Yati mana? Masuk. Udah kita urus itu dulu, Yati dulu aja. Kenapa nggak bilang dari kemarin? Mita Kasih tahu, tapi kakak larang. Kak Yati. Kak Yati, kenapa nggak pulang? Kamu ngapain kesini, Mita? Ayo kita pulang. Kamu ngapain sih bawa orang ini? Enggak apa-apa Yati. Ayo kita pulang. Kakak sakit apa? Kakak kenapa nggak pulang? Enggak. Jadinya adiknya Mbak itu khawatir sama Mbak. Makanya minta kita bantuin. Ya, nggak apa-apa kita bantuin ya. Gua nggak butuh kalian semua. Gua nggak perlu. Tapi adiknya Mbak itu minta kita bantuin karena khawatir sama Mbak. Ya, apalagi kondisi Yati Gitu. sekarang seperti ini. Kita kesini juga karena adik Mbak tuh minta bantuan ke kita, Mbak. Sudahlah, kamu ceritain aja sama adik kamu sebetulnya kamu tuh sakit apa sih? Gue kena HIV. Puas semua. Rumah sakit saya apapun gak ada yang bisa sembuhin gue. Ini bukan soal putus atau tidak, tapi kita harus segera bawa Yati ke rumah sakit. Iya. Nggak pulang. Kita ke rumah sakit nih, Mas. Kita coba. Obati. Kamu jangan dulu ya. Oke, aku mau pulang. Tapi aku mau pulang sama kamu, Mita. Aku nggak mau sama mereka. Kamu cari Iya. Ya nggak apa-apa. Yang penting Kita pulang. cari Yang penting taksi, pulang. kita pulang. Ya kita pulang. Biarin, saya cari taksi, biarin. Iya, betul. Ada rumah, depannya mobil hitam, ada mobil hitam. Nah, Mita, pasti depannya. Depannya, di depannya dia berhenti. Udah sampai, Alis. Ya udah. Ya udah, yuk. Mbak Amel, bantuin Mbak Amel. Ayo. Hati-hati. Yati, kalau kita ke rumah sakit dulu gimana? Enggak, gue mau pulang. Oke.
kita ikut aja kali ya. Kamu harus kuat. Mas. Aduh, tuh kan. Udah kita ikut aja ya. Yuk buka pintunya. Buka pintunya. Ya Tuhan. Aduh. Ya. Jaga kakak kamu. Oke, Mita. Mita kasih tahu alamatnya. Nanti kita nyusul ya, Tak. Nanti kita nyusul. Oke, kita udah sampai, Mas. Sampai ya. Langsung turun yuk. Assalamualaikum. Buka aja ya. Gimana bukanya? Assalamualaikum. Mita. Iya. Kenapa? Kenapa lagi? Besoknya kita datang sama Amel untuk melihat kondisi Yati. Dan di sana Mita bilang kalau Yati ini mengurung diri di kamar, nggak mau keluar sama sekali. Kenapa nggak mau? Mana Mbak Yati mana? Mbak Yati mana? Kak Yatinya nggak mau keluar. Udah dari pagi aku udah kasih makan, makan siang keluar. Boleh masuk nggak kita? Yuk Amel, masuk yuk. Cek yuk. Di mana? Mbak Amel coba yang manggil Mbak Amel. Yati. Sama sekali nggak keluar. Dari pagi sampai sore begini udah nggak keluar sama sekali. Kita bongkar aja ya. Takutnya sakit apa gimana? Dobrak aja ya? Dobrak apa gimana? Yati. Assalamualaikum Yati. Takut Tunggu, ada kuncinya nggak? Ada kunci selnya Yati. nggak? Yati. Yati. Astagfirullahaladzim Yati. Astagfirullahaladzim Yati. Ya Allah. Yati. Sini, talinya sini. Jangan begini, bukan begini caranya Yati. Ya Allah, ya Robbi. Istighfar Yati, istighfar. Serahkan semua ke Allah Yati. Yati, kenapa? Semua permasalahan pasti ada jawabannya Yati. Serahkan ke Allah. Yati. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kita tidak boleh. Ini adik kamu gimana? Kalau kamu pergi adik kamu gimana? Kasihan dong sama adik kamu, Yati. Ya. Ampun. Nggak boleh. Udah kotor. Makanya Yati. Selama tobat dan itu tobat ya sungguh-sungguh, insya Allah Yati Allah akan memaafkan. Iya. Janji ya Yati ya, kamu masih punya adik, Iya. masih yang harus kamu jagain adik kamu. Iya, Oh, istighfar. bagus, istighfar. Kakak janji nggak akan jadi keinginan lagi. Kakak nggak akan kerja di tempat seperti itu lagi. Kakak sayang. Banyak cara. Rezeki, Iya. udah Allah yang ngatur. Iya. Banyak cara yang bisa dilakukan. Iya. Tidak apa-apa Yati mau nyanyi mau apa itu tidak apa-apa. Tapi hal-hal yang dilarang itu jangan dilakukan. Oke? Bapak, maafin Yati. Jadi tobat, doain ayah sama ibu, insya Allah doa anak yang soleha itu nyampe Yati menyelamatkan mereka. Ya berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, zina. Satu perbuatan yang dikutuk oleh agama. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina karena itu perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang buruk.
wasang sabila, dan itu adalah jalan yang tidak benar dan jalan yang rusak. Ya, dekat saja tidak boleh, berarti amat sangat berbahaya. Ini adalah perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang buruk. Kalau jalannya buruk, pasti kita akan dapatkan sesuatu yang buruk. Kalau jalannya tidak benar, jalannya tidak baik, pasti akan kita dapatkan sesuatu yang tidak baik. Baik di mata Allah, juga di mata urusan dunia. Ya, Rasulullah SAW memberikan pesan. Ketika di dunia orang yang berbuat zina, dia akan diputuskan 3 hal. Yang pertama, keberkahan umurnya dicabut. Ya. Sudah Allah kasih peringatan berapa banyak orang yang kena penyakit HIV, AIDS dan sebagainya. Allah cabut keberkahan umurnya. 2, Allah cabut keberkahan rizkinya. Ya. Apakah kita akan dapatkan orang-orang yang kemudian kaya raya, kemudian berkah rizkinya, berkah uangnya dari harta yang diambil dari perbuatan zina atau yang mendekati zina? Yang ketiga, Allah putuskan keberkahan terhadap sesama manusia. Ya. Akibat mendekati zina dan berbuat zina, diputuskan dari hubungan sosial. Banyak yang menggunjing, banyak yang membicarakan, bahkan banyak yang menjauh dari mereka-mereka yang berbuat zina. Bagaimana dengan akhiratnya? Rasulullah SAW diperlihatkan ketika Isra dan Mi'raj, seorang wanita yang digantungkan dadanya, kemudian kelaminnya mengeluarkan darah dan nanahnya. Saking baunya, penghuni neraka protes, singkirkan ini orang, singkirkan ini orang, karena baunya tidak tahan. Begitu menyeramkan mereka-mereka yang berbuat zina. Maka hal yang terbaik, sahabatku, kita adalah manusia. Dan saat kemudian kita berbuat dosa dan salah, maka obat yang terbaik adalah bertobatlah. Bertobatlah. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.